Jeffrey Dahmer bukan monster dari film horor. Ia tidak memiliki taring, tidak memiliki kekuatan supranatural, dan tidak datang dari dunia gelap. Ia adalah manusia biasa, tetangga, warga negara. Seseorang yang bisa hidup di tengah masyarakat tanpa dicurigai selama bertahun-tahun. Selama lebih dari 1 dekade, Jeffrey Dahmer membunuh, memperkosa, memutilasi, dan memakan korbannya. Ia melakukannya di apartemen kecil di tengah kota Milwaukee. Bau kematian tercium. Jeritan terdengar, namun tidak ada yang benar-benar menghentikannya. Video ini bukan untuk hiburan, bukan untuk sensasi, dan bukan untuk memuja pelaku. Ini adalah dokumentasi tentang bagaimana seorang manusia menjadi pembunuh berantai, dan bagaimana sistem di sekelilingnya gagal mencegah tragedi yang seharusnya bisa dihentikan jauh lebih awal. Jeffrey Lionel Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin. Ayahnya, Lionel Dahmer, adalah seorang mahasiswa kimia yang kemudian bekerja sebagai ahli kimia. Ibunya, Joyce Dahmer, memiliki riwayat gangguan mental dan ketergantungan obat. Sejak kecil, Jeffrey dikenal sebagai anak yang pendiam, tertutup, dan sulit berinteraksi. Ia jarang bermain dengan anak lain. Ia lebih memilih menyendiri. Banyak orang menganggapnya hanya pemalu. Namun, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang tumbuh secara perlahan. Pada usia sangat muda, Jeffrey mulai menunjukkan ketertarikan tidak wajar pada kematian. Ia mengumpulkan bangkai hewan. Ia membedahnya. Ia ingin tahu apa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Ayahnya pernah mengajarinya cara membersihkan tulang hewan menggunakan bahan kimia. Bagi Lionel, itu hanyalah pelajaran sains. Namun bagi Jeffrey, itu adalah pengalaman yang melekat kuat di pikirannya. Ketika orang tuanya bertengkar dan akhirnya bercerai, Jeffrey semakin terisolasi. Ia mulai minum alkohol sejak usia remaja. Ia minum di sekolah. Ia minum sendirian. Alkohol menjadi pelarian dari kekosongan emosional yang ia rasakan. Ia tidak punya teman dekat. Ia tidak punya hubungan emosional yang sehat. Ia menyimpan fantasi-fantasi gelap tentang kontrol, dominasi, dan kepemilikan terhadap manusia lain. Dan fantasi itu suatu hari berubah menjadi kenyataan. Tahun 1978. Jeffrey Dahmer baru berusia 18 tahun. Korban pertamanya bernama Stephen Hicks, seorang remaja yang sedang menumpang kendaraan menuju sebuah konser. Jeffrey menjemputnya. Mereka berbincang. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada teriakan. Tidak ada kejar-kejaran. Namun ketika Stephen hendak pergi, Jeffrey merasa takut. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan. Takut sendirian. Dorongan itu muncul, dan ia memukul Stephen hingga tidak sadarkan diri, lalu membunuhnya. Tubuh Stephen tidak segera dibuang. Jeffrey menyimpannya. Ia memutilasinya. Ia melakukan tindakan seksual terhadap mayat itu. Setelah beberapa hari, ia menghancurkan tulang-tulangnya dan membuang sisa tubuhnya. Ia tidak tertangkap, tidak dicurigai, tidak dihukum. Dan yang paling berbahaya, ia menyadari bahwa ia bisa melakukannya lagi. Selama bertahun-tahun setelah pembunuhan pertama, Dahmer menjalani kehidupan yang tampak normal. Ia bekerja serabutan. Ia pindah-pindah tempat tinggal. Ia sempat masuk militer, namun dikeluarkan karena alkoholisme. Namun, di dalam pikirannya, fantasi itu tidak pernah pergi. Fantasi tentang tubuh tak bernyawa, tentang manusia yang tidak bisa pergi, tentang memiliki seseorang sepenuhnya tanpa penolakan. Pada akhir 1980-an, Dahmer mulai membunuh lagi. Kali ini dengan pola yang jelas. Ia mendekati pria muda, seringkali dari komunitas minoritas. Ia menawarkan uang. Ia menawarkan minuman. Ia menawarkan hubungan. Minuman itu dicampur obat penenang. Saat korban tidak sadar, Dahmer mengambil alih. Ia memperkosa, ia mencekik, ia membunuh. Dan setelah itu, ia tidak berhenti. Ia mengambil foto, ia menyimpan bagian tubuh, ia menyimpan tengkorak, ia menyimpan organ dalam lemari es. Bagi Dahmer, ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah ritual kepemilikan. Pola kejahatan Dahmer sangat konsisten. Itulah yang membuatnya begitu berbahaya. Ia memilih korban yang dianggap tidak akan dicari. Ia beroperasi di malam hari. Ia memanfaatkan alkohol dan kepercayaan. Korban dibawa ke apartemennya. Mereka diberi minuman. Mereka kehilangan kesadaran. Beberapa korban dibunuh langsung. Yang lain disiksa terlebih dahulu. Dahmer bahkan mencoba melakukan lobotomi sederhana. Ia melubangi tengkorak korban yang masih hidup. Ia menuangkan bahan kimia ke otak mereka.
Tujuannya bukan membunuh, melainkan menciptakan manusia tanpa kehendak. Eksperimen ini selalu gagal. Korban meninggal dengan cara yang mengerikan. Namun Dahmer terus mencoba. Beberapa korban berhasil kabur. Beberapa tetangga mencium bau busuk. Beberapa orang melapor, namun laporan-laporan itu diabaikan. Dalam satu kasus paling terkenal, seorang anak laki-laki berhasil melarikan diri dalam keadaan telanjang dan kebingungan. Polisi datang. Jeffrey Dahmer meyakinkan mereka bahwa itu hanyalah pertengkaran pasangan. Polisi percaya. Mereka menyerahkan korban kembali kepada Dahmer. Anak itu dibunuh beberapa jam kemudian. Itulah momen di mana kegagalan sistem berubah menjadi kematian nyata. Tanggal 22 Juli 1991, malam itu tidak terlihat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Jeffrey Dahmer kembali membawa seorang pria muda ke apartemennya. Namun kali ini, korban tersebut tidak menyerah. Dalam kondisi mabuk dan setengah sadar, ia menyadari bahaya. Ia melawan. Ia melarikan diri. Dengan tangan terborgol, ia berlari ke jalan dan meminta pertolongan. Polisi dipanggil. Jeffrey Dahmer menyusul dengan tenang. Ia tersenyum. Ia berbicara santai, seperti seseorang yang tidak menyimpan rahasia apapun. Namun saat polisi masuk ke apartemennya, mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Foto-foto. Puluhan foto tubuh manusia dalam berbagai tahap mutilasi. Saat itu juga permainan berakhir. Apartemen kecil itu berubah menjadi tempat kejadian perkara paling mengerikan dalam sejarah kriminal Amerika. Di dalam lemari es, polisi menemukan bagian tubuh manusia. Di dalam laci, mereka menemukan organ-organ yang disimpan. Di dalam lemari, terdapat tengkorak yang telah dibersihkan. Ada drum berisi asam, ada pisau, ada gergaji, ada alat-alat yang digunakan bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk menguasai dan menghancurkan. Bau kematian memenuhi ruangan, bahkan petugas berpengalaman pun muntah. Jeffrey Dahmer tidak melawan, ia tidak menangis, ia tidak panik. Ia justru berkata, "Aku seharusnya mati." Dalam ruang interogasi, Jeffrey Dahmer berbicara tanpa emosi, tanpa kebencian, tanpa kegembiraan. Ia menceritakan semuanya. Ia mengaku telah membunuh 17 orang. Ia menjelaskan setiap detail dengan suara datar. Ia menyebut nama korban. Ia menyebut metode pembunuhan. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak berusaha membela diri. Ia hanya berkata bahwa ia tidak bisa menghentikan dorongan itu. Para penyelidik terkejut bukan hanya oleh isi pengakuan, tetapi oleh cara Dahmer mengatakannya. Seolah-olah ia sedang menceritakan daftar belanjaan. Berita tentang Jeffrey Dahmer menyebar dengan cepat. Media nasional dan internasional berebut memberitakan. Julukan muncul, Milwaukee Cannibal, Milwaukee Monster. Publik terkejut, takut, marah. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini terjadi selama bertahun-tahun? Mengapa tidak ada yang menghentikannya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya ditujukan kepada Dahmer, tetapi kepada polisi, pemerintah, dan masyarakat. Pengacara Dahmer mengajukan pembelaan. Tidak bersalah karena gangguan jiwa. Mereka berargumen bahwa Dahmer tidak sepenuhnya memahami perbuatannya, bahwa ia dikendalikan oleh dorongan kompulsif, bahwa ia sakit. Jaksa menolak. Bagi mereka, Dahmer tahu persis apa yang ia lakukan. Ia merencanakan, ia menyembunyikan, ia melarikan diri dari hukum selama bertahun-tahun. Persidangan ini bukan hanya tentang satu pria. Ini adalah perdebatan tentang batas antara kegilaan dan kejahatan. Di ruang sidang, Jeffrey Dahmer duduk dengan tenang. Ia mengenakan kacamata. Ia tampak seperti pegawai kantoran biasa. Satu persatu, bukti dipresentasikan. Foto-foto, laporan forensik, kesaksian ahli, keluarga korban hadir. Mereka mendengar detail mengerikan tentang kematian orang yang mereka cintai. Beberapa menangis, beberapa marah, beberapa tidak sanggup bertahan di ruang sidang. Dahmer menunduk, ia tidak menatap mereka. Psikiater dihadirkan, beberapa menyatakan Dahmer mengalami gangguan kepribadian berat. Yang lain menyatakan bahwa ia tetap mampu membedakan benar dan salah. Perdebatan berlangsung sengit. Apakah seseorang yang merasa terdorong membunuh tetap bertanggung jawab? Ataukah dorongan itu menghapus kesadaran moral? Juri mendengarkan, mereka mencatat, mereka mempertimbangkan. Pada Februari 1992, putusan dijatuhkan. Jeffrey Dahmer dinyatakan bersalah. Ia dianggap waras secara hukum.
Hukumannya 15 kali penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dahmer menerima putusan itu tanpa reaksi. Ia tidak berteriak. Ia tidak membantah. Ia berkata bahwa ia tidak mengharapkan kebebasan dan bahwa ia pantas dihukum. Di dalam penjara, Dahmer menjadi sosok yang aneh. Ia tenang. Ia patuh. Ia tidak membuat masalah. Ia mulai membaca Alkitab. Ia berbicara tentang penyesalan. Ia dibaptis. Beberapa orang percaya ia benar-benar menyesal. Yang lain menganggap itu hanya bentuk manipulasi baru. Namun satu hal jelas, ia hidup di antara orang-orang yang mengetahui siapa dirinya, dan itu membuatnya menjadi target. Tanggal 28 November 1994, Jeffrey Dahmer sedang membersihkan area gym penjara. Seorang narapidana lain mendekatinya. Tanpa peringatan panjang, ia dipukul dengan batang logam berulang kali. Jeffrey Dahmer meninggal di tempat. Ia berusia 34 tahun. Tidak ada upacara besar, tidak ada pemakaman publik. Dunia terus berjalan. Jeffrey Dahmer telah mati. Namun cerita ini belum selesai, karena dampaknya masih terasa pada keluarga korban, pada sistem hukum, pada cara media menceritakan kejahatan, dan pada pertanyaan yang masih menghantui, berapa banyak tragedi yang bisa dicegah jika peringatan tidak diabaikan.